Salam Indonesia, salam Nusantara, salam sampai Merauke dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Jadi percayalah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami memiliki percaya sepenuhnya kepada Bapa di surga dalam mengharapkan janji dan firman. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan membaca Keluaran 18 Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi saya akan membacakan ayat 11. Dan jadi apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menaruh tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penaklah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, letakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, di sisi yang satu, dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Itu dari saya baca dalam pasal 17 ayat 11 sampai dengan 13. Tapi Anda boleh membacanya dari ayat 8 sampai dengan 16. Nah, tema kita adalah kemenangan rohani orang Israel. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan rohani orang Israel? Tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kemenangan. Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seseorang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus, yang percaya pada Roh Kudus. Mereka tidak bisa terlepas dari faktor-faktor kuasa dan keilahian Tuhan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan rohani bagi orang Israel menurut Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Yang pertama itu adalah doa. Doa memegang peranan yang sangat penting bagi orang-orang percaya. Doa memegang peranan yang sangat vital bagi orang-orang percaya. Doa itu bagaikan napas kehidupan. Kalau Anda tidak berdoa, sebenarnya Anda mati secara rohani. Itu sebabnya mengapa orang terus bergairah dalam hidupnya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, dalam kepercayaannya kepada Tuhan, karena dia mau terus berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ya Tuhan aku datang kepada, bukan, tetapi dia memberikan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebaliknya Tuhan mau dia disembah, dipuji, dan diagungkan. Sehingga dengan hubungan yang manis tersebut, kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Tuhan menolong orang Israel. Alkitab mengatakan ketika tangan Musa naik seperti ini, maka Tuhan turun tangan. Tangan Tuhan turun. Tapi ketika tangan Musa turun, Allah yang angkat tangan. Tentu kita tidak ingin Allah angkat tangan. Oleh karena kita tidak mau berdoa. Oleh karena kita mengandalkan kekuatan kita. Oleh karena kita percaya pada diri kita sendiri. Oleh percaya kepada kemampuan sendiri. Jangan lakukan. Kemenangan yang dalam pertempuran ini, dalam peperangan ini, bukan karena kuat atau gagah kita, tapi karena roh kata Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, ini kemenangan bukan karena strategi militer yang dibuat oleh orang Israel atau dibuat panglima besar Israel itu atau bukan pula keagresifan, keberanian para prajurit Israel pada waktu itu, tidak. Tapi ada tangan
yang selalu naik kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Katanya firman Allah katakan sambil memegang tongkat Tuhan, itu berarti melambangkan kuasa. Nah, bukan pula karena senjata-senjata peperangan, tapi doa dan kuasa Allah. Tingkat jadi tingkat peperangan itu bisa kecil bisa besar. Tapi kemenangan itu bukan karena kehebatan senjata-senjata peperangan, bukan karena bom atau bukan karena senjata perang, bukan. Tetapi karena Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, penyebab kemenangan, faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan rohani bagi orang Israel menurut Keluaran 7-8 ayat 8 sampai 16. Yang kedua adalah penyerahan diri secara total. Jelas apabila Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Apabila Musa turun tangan, Israel kalah. Atau alias Amalek menang. Itu tidak ingin setan menang atas kita. Kita lihatlah bagaimana banyaknya hamba-hamba Tuhan yang kadang-kala terpuruk dalam dosa, kesombongan, harta, tahta, dan lain sebagainya. Oleh karena tahta kadang-kala orang rela bermanipulasi sehingga memiliki sifat manipulatif. Teman-temannya dibayar ini dan itu. Tidak usah. Kalau memang Tuhan izinkan Anda di situ sebagai pemimpin, Tuhan akan taruh Anda di situ. Bukan berarti perbuatan-perbuatan manipulatif tidak bisa membawa Anda kepada posisi pimpinan, tetapi tidak akan efektif. Dan Anda akan itu berarti Anda melawan Allah. Dan Anda tidak akan pernah menang. Hatimu tidak akan sejahtera, hidupmu tidak akan sejahtera, keluargamu akan sejahtera. Jadi ada penyerahan diri secara total. Saya sadar kekuatan pelayanan ini bukan karena hebat, tapi karena ada penyerahan saya kepada Tuhan. Saya sadar keterbatasan saya, kekurangan saya, tapi saya tahu bahwa Allah itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan rohani bagi orang Israel menurut Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 16, kesatuan hati untuk saling menopang. Nah, disinilah pentingnya satu gereja, umat saling mendoakan, satu yang mendoakan pemimpinnya, pentingnya mendoakan jemaat, atau sebaliknya, sehingga kemenangan demi kemenangan akan selalu terjadi dalam gereja itu. Dan Israel, Harun dan Hur begitu luar biasa menopang Musa, sehingga mereka dengan hikmat Allah menopang tangan Musa supaya tetap naik, supaya tetap kuat. Karena kalau Alkitab sudah katakan kalau mereka berada di dalam situasi yang sulit, atau Musa dalam situasi yang sulit karena penat, dia akan mengalami yang namanya kegelahan. Tetapi Tuhan tahu bahwa ada sahabat-sahabat doanya, yaitu Harun dan Hur, dan pada akhirnya menopang, dan kemudian terjadi apa? Terjadi Musa dapat mengangkat tangan sampai petang, dan kemudian Alkitab mengatakan mereka mengalami kemenangan. Jadi kemenangan rohani itu bukan karena surat ada, tapi karena ada keterlibatan Allah di dalamnya. Strategi militer yang dilakukan oleh Musa tidak berhasil, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berani dan bersatu. Tapi melawan peperangan rohani bukan karena kuat atau tidak, adalah karena Tuhan menyertai. Musa ada di pihak Tuhan. Tuhan ada juga. Tuhan itu memihak kepada Musa. Kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan segala kebaikannya, dan Tuhan menyerahkan kemenangan bagi kita. Bukan kuat, bukan gagah kata roh, tapi dalam Tuhan. Mari kita berkepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami dalam
Quran rohani, peperangan rohani dan mengandalkan selalu dalam hidup. Terima kasih. Dan kalau terpaksa apapun sakit penyakitnya, mari angkat tangan ke dalam kami segala sakit penyakit yang mereka disebabkan keluar dan oleh dulu terima kasih. Dan bagi engkau mengalami pergumulan, terimalah pertolongan daripada Allah Taala. Nama Yesus. Terima kasih Bapak. Nama Yesus dan haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya dalam Yesus. Mantap, mantap, mantap.